Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan tentang masalah kunut subuh, bahwasanya masalah kunut subuh itu merupakan masalah khilafiyah ijtihadiyah, satu masalah yang memang sudah diperselisihkan hukumnya di kalangan para ulama kita, karena memang ada ruang untuk ijtihad di situ. Sebagian ulama menyatakan bahwa kunut subuh hukumnya sunnah, seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i serta murid-murid mereka berdua. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kemudian di lain pihak ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kunut subuh merupakan perkara yang tidak disunahkan. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta murid-murid keduanya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Sehingga masalah ini adalah merupakan masalah yang seharusnya kaum muslimin, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, merupakan ciri khas dan tradisi daripada ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini, untuk saling menghargai, saling menghormati dan berlapang dada. Siapa yang kunut menghargai yang tidak kunut, dan siapa yang tidak kunut menghargai yang melakukan kunut subuh. Tidak boleh dijadikan sebagai masalah untuk saling menyesatkan, untuk saling memusuhi, apalagi sampai mengeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah, atau mengahli bid'ahkan atau menyesatkan saudaranya sesama muslim. Ini merupakan rel dan rambu-rambu daripada ahlu sunnah wal jamaah. Namun begitu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pihak, ada sebagian kaum muslimin, kita katakan oknum, tapi oknum ini juga lumayan cukup banyak juga, yang menjadikan masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini dalam masalah kunut subuh itu sebagai media, sebagai alasan untuk menyesatkan saudaranya sesama muslim, untuk mengeluarkan saudaranya sesama muslim dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak segan untuk melabeli saudaranya yang mengamalkan kunut subuh sebagai ahli bid'ah, ataupun paling tidak diragukan akan manhajnya sesuai redaksi mereka, ataupun mereka kadang melabeli masjid yang mengamalkan itu sebagai masjid yang bukan masjid sunnah. Artinya kalau bukan masjid sunnah berarti masjid bid'ah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini tidak berjalan di atas jalannya para ulama salaf sejak zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf tidak pernah mengajarkan sifat-sifat seperti itu, sikap-sikap yang ekstrim dan gulu seperti itu. Kita akan spill di sini ya, bagaimana mereka ini yang notabene mengklaim diri mengikuti para ulama mereka, dan salah satu rujukan mereka adalah seperti Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang faktanya mereka ini seringkali menyelisihi daripada kedua ulama ini dalam banyak hal, salah satunya dalam masalah kunut subuh. Kita akan sepilkan di sini bagaimana sikap Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah kunut subuh, dan nanti kita bandingkan apakah sikap-sikap mereka seperti itu mencocoki akan sikap daripada ulama rujukan mereka, yaitu Imam Ibnu Qayyim, atau justru berbeda 180 derajat. Kita akan sampaikan di sini. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memiliki sebuah komentar yang sangat bagus di kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 266. Di nukilan tersebut beliau atau di kitab tersebut beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menukil
pendapat ahli hadis, para ulama ahli hadis, yang mana nukilan itu beliau takrir, beliau benarkan, yang artinya beliau setuju dengan sikap seperti itu. Beliau menukil pernyataan para ulama ahli hadis tentang masalah kunut subuh. Qala rahimahullahu ta'ala, belum menyatakan wa yaquluna fi'luhu sunnatun wa tarkuhu sunnatun wa ma'a hadza fala yunkiruna ala man dawama alaih wa la yakrahuna fi'lahu wa la yarawna bid'atan wa la fa'ilahu mukhalifan li sunnah kama la yunkiruna ala man ankarah inda nawazil wa la yarawna tarkahu bid'atan wa la tarikahu mukhalifan li sunnah bal man qanata faqad ahsana wa man tarakahu faqad ahsana. Yang artinya bahwasanya mereka para ulama ahli hadis itu menyatakan bahwa mengamalkan kunut subuh adalah merupakan perbuatan yang sunnah, ya, yang sunnah, perhatikan, dan meninggalkannya juga merupakan perbuatan yang sunnah. Bersamaan dengan ini, mereka tidak mengingkari, para ulama ahli hadis tidak mengingkari alaman dawama alaih, atas orang yang mudawamah terus-menerus mengamalkan kunut subuh, dan tidak membenci perbuatan tersebut, tidak memakruhkannya. Dan mereka juga tidak berpendapat memandang bahwa mendawamkan, ya, mengamalkan kunut subuh secara terus-menerus itu merupakan perbuatan bid'ah. Mereka tidak berpendapat seperti itu. Dan mereka juga tidak berpandangan bahwa orang yang melakukannya, ya, orang yang melakukannya, mendawamkan terus-menerus melakukan kunut subuh itu mukhalifan li sunnah, sebagai seorang yang menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir terus beliau melanjutkan tentang hal itu, dan beliau melakukan hal ini, sikap seperti ini, sikap ulama ahli hadis ini juga berlaku di masalah kunut nazilah. Kemudian di akhir pernyataannya ini Syekh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menukil ucapan ulama ahli hadis dengan menyatakan balman qanata faqad ahsana, ya, bahkan barang siapa yang melakukan kunut subuh faqad ahsana, maka sungguh dia telah berbuat satu kebaikan. Wa man tarakahu faqad ahsana, dan yang tidak kunut dan yang meninggalkannya pun juga telah melakukan kebaikan. Coba perhatikan, ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan para ulama ahli hadis dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad dengan redaksi seperti itu. Dan beliau menukil ucapan ini dalam rangka untuk memberikan gambaran bahwa masalah kunut subuh itu masalah yang perlu untuk ditolerir, masalah yang kita harusnya berlapang dada, masalah yang harusnya kita itu saling menghargai pendapat orang lain. Yang kunut juga baik, yang tidak kunut juga bagus. Ya, jangan sampai kemudian kita menghujat, mencaci maki, menghakimi, menvonis, membid'ahkan, menyesatkan saudara kita yang mengamalkan daripada kunut subuh. Dan ini sekali lagi bukti bahwa bagaimana para pengikut atau sebagian pengikut Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu bertolak belakang sikapnya, ya, muamalahnya, interaksinya dalam masalah ini 180 derajat dari imam rujukan mereka sendiri. Jadi ini mereka menyelisihi ulama rujukan mereka sendiri dalam khusus bab ini. Dan kita akan tambahkan satu lagi ungkapan pernyataan Imam Ibnu Qayyim masih di kitab yang sama, yaitu di Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid 1 halaman 266. Beliau lebih tegas lagi di halaman ini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyatakan fa idza qulna lam yakun min hadihi al mudawamatu 'alal kunuti fil fajr walal jahru bil basmalati lam yadulla dzalika 'ala karahiyati ghairihi wala annahu bid'atun walakin hadihu sallallahu alaihi wasallam akmalul hadi wa afdaluh. Ya, yang artinya apabila kami maksudnya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, apabila kami Ibnu Qayyim menyatakan, ya, bukan termasuk petunjuk Nabi Muhammad SAW
al-mudawamah ala kunuti fil fajr, ya, terus menerus melakukan kunut dalam salat fajar, dalam salat subuh. Dan bukan termasuk petunjuk Nabi Muhammad SAW juga mengeraskan basmalah dalam salat jahriyah. Kalimat kami seperti ini, kata beliau, pernyataan kami seperti ini, ya, seperti ini. Dan perlu diketahui ya bahwa Syekh Ibnul Qayyim itu seorang Hambali, mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Di madhab Hambali bahwasanya memang kunut subuh itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan, dan juga basmalah itu dilirihkan, disirkan, tidak dikeraskan. Itu madhab Hambali. Sementara di madhab lain seperti madhab Imam Syafi'i, kunut subuh itu disunahkan dan basmalah itu dikeraskan dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Nah, ungkapan toh begitu, ungkapan beliau bahwasanya terus menerus melakukan kunut subuh di sholat subuh, kemudian mengeraskan basmalah, itu bukan merupakan hadiyun Nabi, bukan merupakan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ungkapan seperti itu, kata beliau apa? Lam yadulla dzalika ala karahiyati ghairihi. Tapi ungkapan kami seperti itu tidaklah menunjukkan bahwa selain itu, selain pendapat ini adalah makruh, dibenci. Bukan begitu maksudnya. Tidak menunjukkan kepada makna seperti itu. Berarti artinya beliau tidak membenci orang yang mengamalkan kunut subuh terus menerus dalam salat subuh, dan juga tidak membenci mengeraskan basmalah di salat jahriyah untuk mazhab yang lainnya. Ya, kemudian beliau melanjutkan wala annahu bid'atun, dan bukan berarti ketika kami mengucapkan seperti itu bermakna bahwa selain pendapat ini berarti bid'ah. Tidak begitu. Jadi beliau menegaskan, walaupun beliau mengucapkan bahwa petunjuk Nabi itu adalah tidak kunut, ya, menurut pendapat beliau ya, tidak kunut, kemudian tidak mengeraskan basmalah, ini ungkapan seperti ini tidak kemudian menunjukkan bahwa kami membid'ahkan daripada pendapat lain, yaitu kunut, yang mengamalkan kunut subuh dan juga mengeraskan basmalah. Wala annahu bid'atun. Hanya beliau ingin menegaskan menurut pendapat beliau, sekali lagi ya, menurut pendapat beliau bahwa yang disunahkan, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak melakukan kedua hal tersebut. Menurut beliau lebih afdol, lebih utama untuk tidak mengamalkan itu. Tapi itu pun menurut pendapat beliau. Artinya di sini kesimpulannya bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala begitu luar biasa sikap lapang dadanya, sikap tasamuhnya, sikap bagaimana menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan beliau dalam hal kunut subuh, ya, terutama dalam hal ini. Beliau walaupun tidak kunut tapi tidak membid'ahkan amalan itu, ya kan? Beliau tidak kunut tapi juga tidak membenci, tidak memakruhkan amalan itu. Hanya beliau mengikuti pendapat yang menurut beliau lebih kuat, yaitu tidak kunut, ya, tidak kunut dan tidak menjaharkan, tidak merasakan basmalah di sholat jahriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa gambaran dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang ternyata gambaran dan sikap beliau yang sedemikian bijak ini tidak diikuti oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh, yang mereka itu menjadikan Imam Ibnul Qayyim sebagai rujukan mereka. Bahkan sikap-sikap mereka yang hulu, ekstrim, melampaui batas, ya, itu keluar dari jalur dan rel ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk bertentangan dengan ulama rujukan mereka, yakni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi wawasan bagi kita, menjadi renungan bagi kita, untuk kedepannya kita lebih baik lagi, dan untuk bisa menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan pendapat, dalam ranah khilafiyah istihadiyah, dan untuk tetap menjalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.